Puji Tuhan, ya benar sekali pada pagi hari ini salam jumpa kembali dalam program ibadah Saat Teduh kita pada pagi hari ini, saudaraku, hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Ini adalah hari terakhir kita menjalani bulan Maret, ya, dan besok kita sudah memasuki hari pertama bulan April. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kebaikannya, kemurahan hatinya yang menyertai perjalanan kehidupan kita setiap hari, dan terkhusus pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama, yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita sangat cintai, firman Tuhan yang sangat kita banggakan. Mari untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami memuji-muji nama-Mu dan kami memuliakan-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan, dan kami berterima kasih atas penyertaan kasih-Mu kepada kami semua, terkhusus pada pagi hari ini. Kembali lagi kami memperoleh kesempatan menjalani hari-hari kehidupan kami dan segala kesibukan aktivitas kami. Sebelum kami mulai, selanjutnya kami pertama-tama bersyukur kepada-Mu dan terlebih kami diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut ini ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya puji Tuhan, kesempatan yang sangat baik kita bersama-sama dengan anak-anak kita semua, oleh karena ini adalah suasana libur ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk semuanya, semangat yang terjaga dalam diri kita untuk selalu menjaga kebersamaan kita dalam persekutuan kita dalam ibadah kita ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali di pagi hari ini ya saya bisa membawakan kembali, melanjutkan apa yang sudah kita dalami, apa yang sudah kita bahas bersama-sama saudaraku setiap hari, setiap pagi, masih berbicara tentang buah roh dari Galatia pasal 5. Nah Bapak Ibu Saudara, kita saatnya masuk pada bagian ayatnya yang ke-23-24 ya. Setelah kita sudah selesaikan pembahasan kita mengenai 9 buah roh ya Bapak Ibu Saudara dari Galatia pasal 5, saya akan membacakan kembali ya dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, saya akan memulai dari ayatnya Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagian terakhir dari ayat 21 ini, ya, tidak bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita sudah mendapat penjelasan bahwa ini berbicara tentang Rasul Paulus menjelaskan, karena itu adalah gambaran dari ayat 19 dan 20 itu adalah gambaran dari kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, yang di luar Kristus. Tentu saja mereka tidak mendapat apapun di dalam kerajaan Allah, tetapi mereka mendapat bagian di dalam hukuman yang kekal, ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ya, apabila ada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah selamat, ya, melakukan hal-hal yang demikian, maka dari perbuatannya itu akan hangus, ya, perbuatannya akan terbakar dan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, karena hal-hal perbuatan daging ini adalah perbuatan yang di luar daripada kehendak Allah, bukan buah roh, maka itu tentu tidak mengambil bagian atau tidak mendapat sesuatu apapun yang bisa dipertemukan dengan kekekalan di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan Allah. Ya, itu adalah hal-hal yang bertentangan. Jadi tidak ada ambil bagian yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kerajaan Allah. Ayat 22, kata tetapi ini adalah satu kata yang menunjukkan kontras atau yang berbeda, ya, yang tidak sama, bahkan yang berlawanan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal-hal itu apa? Yaitu yang sudah disebutkan, 9 buah roh. Amin. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Tidak ada yang menentang buah roh. Apa benar tidak ada yang menentang buah roh, Bapak Ibu Saudara? Ada yang menentang buah roh. Karena ayat 19 dan 20, ya, ayat 21, saudaraku, itu adalah daftar daripada perbuatan daging yang menentang buah roh. Ya, saudara. Jadi perbuatan daging, ya, yang sudah disebutkan tadi, percabulan menentang buah roh, kecemaran menentang buah roh, hawa nafsu menentang buah roh, penyembahan berhala menentang buah roh, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, itu semuanya menentang buah roh, ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini oleh firman Tuhan? Ya, di ayat 23 ini, ya, bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada yang hukum yang menentang buah roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi di sini maksudnya adalah tidak ada hukum yang mengalahkan, ya, begitu ya. Jadi
mohon dipahami, Bapak Ibu Saudara, kita pahami bersama. Maksud daripada tidak ada hal-hal, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, maksudnya adalah tidak ada hukum apapun yang bisa mengalahkan buah roh. Amin. Karena buah roh adalah merupakan karakter kekudusan Allah, karakter yang bernilai paling tinggi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah karakter daripada Roh Kudus, ya. Karena itu apapun yang lain, hukum apapun, perbuatan-perbuatan apapun tidak akan ada yang bisa melebihi atau yang bisa menggerus, tidak bisa menurunkan derajat daripada buah roh. Artinya itu yang paling bernilai. Ya, Bapak Ibu Saudara, buah roh itu adalah yang paling bernilai, yang paling dihargai oleh Tuhan, dan tidak akan mungkin bisa ada perbuatan manusia yang bisa mengalahkannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau ditanya apakah ada hukum yang menolak karakter daripada Roh Kudus ini, ada Bapak Ibu Saudara. Itulah perbuatan daging yang disebutkan di Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21 yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan daging itu menentang perbuatan Roh Kudus, maka kita memilih untuk berada di pihak Allah. Amin. Karena Allah di pihak kita, kita juga di pihak Allah. Yesus adalah pembela iman kita, maka kita harus mau satu barisan dengan Tuhan Yesus dan kita tetap setia mengikut Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik, Saudaraku, ya, oleh karena ya di sini digambarkan dua karakter, satu yang bertentangan dengan kehendak Allah, satu yang bersesuaian dengan kehendak Allah, lalu yang mana yang pada akhirnya menang. Amin, Bapak Ibu Saudara, itu yang penting kita pahami. Bukan soal orang-orang di dunia ini merasa dia menang, merasa dia paling hebat, merasa dia paling sukses, merasa dia paling pintar, merasa dirinya paling hebat, dan seterusnya. Bukan soal itu, Bapak Ibu Saudara. Yang mau kita pertanyakan adalah pada akhirnya, amin, pada akhirnya di dalam pertandingan, di dalam perlombaan, ya, hidup yang kita jalani ini, sebenarnya yang mana yang pada akhirnya menang, Bapak Ibu Saudara. Kan itu yang mau dipertanyakan oleh firman Tuhan kepada kita. Bukan soal orang merasa dirinya menang, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar. Bukan soal itu. Yang kita tanya adalah pada akhirnya, amin, Bapak Ibu Saudara, di ujung sana, ketika berhadapan langsung dengan hakim yang adil, berhadapan dengan Kristus di penghakiman, siapa yang menang? Siapa yang dibela oleh Tuhan Yesus? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan soal penampakan secara kasat mata saat ini, Bapak Ibu Saudara, karena semuanya itu bisa kamuflase. Ya, Saudaraku, semuanya, ya, perbuatan-perbuatan manusia itu bisa dipoles-poles. Penampilan manusia itu bisa dipoles-poles, Bapak Ibu Saudara. Bisa diatur-atur sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu Saudara, perbuatan daging itu juga bisa menyamar. Ya, malah perbuatan daging itu bisa juga menyamar seperti malaikat terang, dikatakan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu, ya, orang-orang yang tidak kapabel, ya, orang-orang yang tidak mempunyai kemantapan di dalam pengertian terhadap kebenaran Allah secara lengkap, ya, siapapun dia, tidak ada yang kebal. Pasti Bapak Ibu Saudaraku,
Orang-orang yang tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dia pun tidak akan luput dari godaan daripada hal-hal yang bisa menjatuhkannya di hadapan Tuhan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, ya, hanya karena belas kasihan Tuhan, amin, oleh karena kasih karunia-Nya, anugerah-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan itulah maka kita bisa tetap berdiri teguh dalam iman, ya, berpengharapan terus kepada Tuhan Yesus, kepada seluruh janjinya, amin, dan kita tetap kuat menghadapi persoalan-persoalan yang datang, ya, dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini, dan tetap bertahan, Bapak Ibu Saudara, hidup benar di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi tadi saya katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya, artinya adalah tidak ada yang bisa mengalahkan apapun kuasa manusia, kuasa setan, kuasa iblis, atau apa saja kepintaran, kehebatan manusia yang didemonstrasikan, ya, hal-hal yang membuat manusia terpesona, penampilan-penampilan kecerdasan, kepintaran manusia dan segala macam itu, tidak ada yang bisa menandingi, ya, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Roh Kudus sudah itu yang paling terbaik, amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi itu saja yang kita rindukan dalam hidup kita ini, jangan hal-hal yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu mengingini hal-hal, ya, di dunia ini yang bisa menjebak kita pada akhirnya menyesal di kemudian hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengejar hal-hal yang mungkin orang lain menganggap itu tidak terlalu penting atau dianggap kita bodoh. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Selagi kita masih terkonfirmasi menunjukkan apa yang kita lakukan adalah merupakan pekerjaan yang bersesuaian dengan kehendak Allah, percayalah Bapak Ibu Saudara, di ujung sana, ya, pada akhirnya, ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat yang terbesar, ya, upah yang besar, mahkota kemuliaan, ya, pujian yang datang dari Allah, dari Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, itu jauh lebih nikmat daripada, ya, kenikmatan godaan dunia yang luar biasa mereka tampilkan saat ini di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah mengapa kita terus memerlukan kebenaran firman Tuhan, terus melatih, ya, terus membuat kita teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus dan pengharapan kita kepada janji firman Allah, itu perlu dan harus dibangun terus Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan terus karena kita, ya, kenapa kita harus diingatkan terus setiap hari? Ya, karena setiap hari kita lupa Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, karena kita manusia biasa. Ya, jadi karena itulah maka peranan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita ini mengingatkan kita melalui firman-Nya, dan kita membuka hati kita dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa saling mengingatkan dengan firman Tuhan satu dengan yang lain. Saudara-saudara dan saya akan tetap kuat bertumbuh di dalam pengenalan akan segala kasih dan berkat daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat dulu, karena ini bagian yang pertama, kita akan memahami tentang ungkapan dari firman Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal yang diuraikan karakter daripada Roh Kudus, ya buah roh, 9 buah roh itu. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara perbandingannya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hukum, yaitu hukum Taurat ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini secara fisik sebagai manusia, firman yang menjadi daging. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasalnya yang ke-5, saudara-saudaraku. Ya, Matius pasal 5. Ya, supaya kita lebih mendalami lagi maksud daripada firman Tuhan, Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kejatuhan daripada jemaat Galatia ini adalah karena mereka kembali mengandalkan sistem hukum yang lama, ya, yaitu hukum Taurat, dan mereka meninggalkan sistem kehidupan menurut hukum yang baru, yaitu buah roh. Dan karena itu jemaat Galatia itu, Bapak Ibu Saudara, sangat rugi besar, ya. Mereka memilih dengan di luar daripada kehendak Tuhan, dan itu sangat merugikan kehidupan mereka di hadapan Allah. Nah, supaya kita tidak mengalami hal yang sama, maka kita harus bisa membedakan, benar-benar membedakan, mampu membedakan, karena hanya orang dewasa yang bisa membedakan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak kecil itu dia tidak bisa membedakan hal-hal prinsip-prinsip kehidupan. Ya, anak kecil itu hanya terbawa arus saja, ikut arus, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 lah, ya. Kita akan mulai dari ayat 17, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat 17. Di situ ada judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Dituliskan di situ apa? Yesus dan hukum Taurat. Ya. Jadi Yesus dan hukum Taurat. Lalu kalau kita bisa menyimpulkan Galatia pasal 5 itu adalah, kalau kita mau kasih judul, Yesus dan buah roh, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ini Yesus dan hukum Taurat. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Melainkan untuk menggenapinya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena orang Farisi dan ahli Taurat berpikir bahwa Yesus itu menentang hukum Taurat. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu fitnah itu, ya kan? Nah, itu satu kebodohan kalau menilai, ya, menganggap Yesus menentang hukum Taurat. Mana mungkin, hukum Taurat itu kan perintah-perintah Allah. Itu firman Allah, dan hukum Taurat itu kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan hukum Taurat itu adalah mencerminkan karakter daripada Allah sendiri. Karakter Allah yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahwa hukum Taurat itu menuntut perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Bahwa hukum Taurat itu menuntut moral yang baik. Ya, bahwa hukum Taurat itu juga adalah melawan dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, perbedaannya adalah yang harus kita pahami tentang karakter daripada hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa tidak bisa menyelamatkan manusia hukum Taurat itu?
Bukan karena hukum Taurat itu adalah dosa, bukan karena hukum Taurat itu salah. Manusianya yang tidak sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan itu sampai sempurna. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa milih-milih Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Milih-milih misalnya berhari raya Sabat, hari Sabtu, tapi menggunakan dua jenis pakaian. Oh, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Melakukan hukum Taurat itu bukan pilih-pilih. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Rajin beribadah ke gereja tapi tidak mau bersunat secara jasmani, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah merupakan satu kesatuan tuntutan daripada hukum Taurat. Ya, kalau manusia ingin menjadi sempurna di hadapan Tuhan berdasarkan perbuatan-perbuatannya, ya, maka manusia itu harus ya berusaha keras, ya, melakukan seluruh perintah Tuhan, ya, di mana terdapat lebih dari 613 item perintah Tuhan dalam hukum Taurat itu yang harus dilakukan oleh manusia. Dan kalau salah satu, bagaimana? Bagus? Bapak Ibu Saudara, tidak. Yakobus 2:10 mengatakan salah satu saja, ya, tidak dilakukan dari 613 lebih perintah Tuhan itu, ya semuanya salah. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara karakter daripada hukum Taurat itu. Jadi, ya, itu sebabnya tidak bisa main-main dengan Allah dengan mengatakan bahwa dengan perbuatan baik orang bisa masuk surga. Tidak ada Bapak Ibu Saudara perbuatan baik yang bagaimana, ya, setengah aja nggak bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudara, setengah dari tuntutan hukum Taurat itu saja, jangankan setengah, ya paling kali 5-10 yang bisa dilakukan. Terus ratusan yang lain tidak dilakukan, terus merasa bahwa orang itu sudah menjadi orang baik, ya, dan merasa bahwa perbuatan baiknya akan diperhitungkan Tuhan untuk keselamatannya di hari penghakiman yang akan datang. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, itu keliru. Ya, itu pandangan yang salah. Ya, karena kalau manusia ingin memperoleh keselamatan hidup yang kekal berdasarkan perbuatan-perbuatannya, Bapak Ibu Saudara, maka manusia itu tidak boleh salah satupun. Satu hal pun tidak boleh salah. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang tidak pernah berbohong di sini, ada nggak manusia yang bisa tunjuk tangan menjawab itu Bapak Ibu Saudara? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di mana itu dikatakan? Baca Roma pasal 3. Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi harus tahu kita firman itu, ya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi dasar kita untuk mengetahui kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang untuk menentang hukum Taurat. Mana mungkin Yesus datang menentang hukum Allah? Karena dia adalah Allah. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ketika orang kaya muda itu bertanya, guru yang baik. Tanya pada Yesus, guru yang baik. Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Supaya aku masuk kerajaan sorga, katanya. Ya, Yesus menjawab apa Bapak Ibu Saudara? Yesus katakan, apa yang dikatakan oleh hukum Taurat? Apa yang kau pelajari mulai dari kecil? Kata Tuhan Yesus. Karena orang yang bertanya itu adalah orang Yahudi. Tentu orang itu sudah tahu dari kecil, dia sudah diajarkan pada hari yang ke-8 harus apa? Harus disunat. Ya, secara fisik. Ya, bagaimana dengan orang Kristen sekarang ini? Melakukan itu atau tidak? Ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang melakukan, ada yang tidak kan? Kalau Yesus sendiri, dia seperti dia katakan tadi, Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya. Ya, apa artinya untuk menggenapi? Ya, melakukan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, apa yang kurang-kurang dari kesetiaan manusia terhadap perintah Tuhan itu, Yesus yang melakukannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus, hukum Taurat itu menuntut supaya manusia berpuasa. Siapa yang melakukannya? Manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang sanggup melakukan perintah puasa di dalam Alkitab. Karena perintah puasa dalam Alkitab itu bukan hanya pindah jam makan, Bapak Ibu Saudara, dari pagi pindah ke malam dan seterusnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Puasa yang benar di dalam Alkitab itu adalah tidak makan dan tidak minum selama berapa lama? 40 hari, Bapak Ibu Saudaraku, 40 malam. Jadi bukan pindah jam makan, ya dari pagi pindah ke malam, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu puasa menurut Alkitab. Menurut Alkitab puasa adalah tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Siapa yang melakukannya? Pendeta bisa melakukannya, nabi, rasul. Nggak ada yang bisa melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Kecuali Yesus Kristus sendiri yang bisa melakukannya. Amin, sanggup dia melakukannya. 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Supaya apa? Bukan supaya saudara dan saya melakukan lagi hal yang sama. Kan Yesus datang untuk menggenapinya. Itu artinya apa? Sudah selesai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa menerima kebenaran Kristus, bahwa saat ini kita dibenarkan dan diselamatkan hanya melalui iman. Tidak pakai tambah-tambah dengan apapun. Sudah cukup. Yesuslah yang melakukannya bagi kita, dan kemenangan terhadap semuanya itu adalah kemenangan kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ya, itu yang dikatakan Alkitab, dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tadi saya katakan ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari anak muda orang kaya, mengatakan, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan apa? Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta, dan seterusnya. Itulah yang harus kau lakukan. Kalau engkau berpikir bahwa dirimu dengan perbuatan-perbuatanmu engkau bisa diselamatkan ke dalam kerajaan sorga, ya sudah, turutilah semuanya itu. Ya, perintah-perintah perbuatan-perbuatan baik itu, lakukanlah semuanya itu. Lalu orang kaya itu, orang muda itu mengatakan, "Aku sudah melakukan semuanya itu, apalagi yang masih kurang." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berpikir bahwa dia akan diselamatkan ke dalam sorga dengan perbuatan-perbuatan baiknya, jadi itu seperti minum air laut, Bapak Ibu Saudaraku. Air asin. Semakin banyak diminum, dia haus terus, nggak pernah puas dia. Nggak pernah dipuaskan dahaganya. Ya, seperti minum air laut, air asin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi nggak pernah tercapai. Ya, saudaraku. Nah, karena itulah maka Tuhan Yesus katakan apa? Supaya engkau sempurna, ya, supaya engkau sempurna dengan perbuatan-perbuatanmu, supaya memenuhi standar Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan standar manusia. Ya kan, manusia nggak bisa membuat standar yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan yang membuat standar menjadi pilihan manusia, pilihan kita. Amin. Nah, itu Yesus mengatakan apa? Supaya engkau menjadi sempurna. Kalau engkau berpikir dari pikiranmu yang terbatas bahwa engkau bisa diselamatkan karena perbuatan baikmu, Tuhan Yesus katakan, juallah semua hartamu. Ya, bukan sebagian, bukan diumpatin sebagian seperti Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira kan menjual tanah, ya, miliknya, ya, kemudian ditahan sebagian, padahal Tuhan Yesus perintahkan pada mereka, yang mereka dengar adalah
juallah semua, bukan sebagian. Juallah semua hartamu dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada Ananias dan Safira? Ya, dikatakan apa? Bahwa pada saat itu juga Ananias dan Safira dihukum oleh Allah, dihukum oleh Roh Kudus dan tewas seketika itu juga hanya karena berbohong. Bapak Ibu Saudara, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya Yesus perintahkan, itulah yang terjadi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dulu ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, saudaraku, telah mengajarkan bahwa Dia datang ya ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, menentang hukum Taurat, dan tidak mungkin, tetapi untuk menggenapinya, menyelesaikannya. Amin. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi penyelesaian semuanya adalah oleh karena perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah yang menyelesaikan semua persoalan manusia, persoalan kita. Masalahnya apa? Persoalan itu enggak berakhir. Persoalan masalah-masalah di dalam kehidupan ini masih terus berlanjut. Karena apa? Ya karena manusia tidak percaya pada firman Allah. Ya, karena manusia tidak mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Karena manusia ya mengikuti perbuatan daging, ya, yang sudah kita baca tadi Galatia pasal 5. Nah, sedangkan perbuatan daging itu menentang perbuatan Roh Kudus, di mana Roh Kudus telah mengajarkan saat ini kepada kita bahwa hukum Taurat itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita menerima pekerjaan yang sudah selesai oleh Yesus Kristus, penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Itulah kuasa yang membebaskan kita dari dosa dan dari hukum maut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, lalu kenapa tidak otomatis dengan sendirinya, ya, bahwa masih ada nggak orang percaya yang menentang perbuatan Roh Kudus? Ya ada, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang percaya yang hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Orang-orang percaya itulah yang menentang kehendak daripada Roh Kudus. Ya, orang-orang percaya yang menginginkan ya hal-hal yang memuaskan ya keinginan daging, keinginan pikiran bersenang-senang, ingin bersenang-senang dengan kehendaknya sendiri. Itulah yang menyebabkan Roh Kudus berduka, mendukakan Roh Kudus, membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ya, bagaimana kita tahu membuat hati Tuhan, perbuatan yang membuat hati Tuhan sedih, Bapak Ibu Saudara? Ya, apabila ya kita lihat bahwa orang-orang yang tidak menyukai atau yang menolak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya, ya, maka orang-orang itulah yang akan mendukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu itu bisa kita bahas lebih luas lagi bagaimana penampakannya, bagaimana manifestasinya, bagaimana bentuk-bentuk daripada ya penentangan manusia terhadap kehendak Allah. Nah, pada saat ini saudaraku, kita masih akan selesaikan dulu bagian ini di ayatnya yang berikutnya dari Matius pasal 5 ini, supaya kita dapat gambaran yang lebih lengkap tentang hukum, ya, hukum Taurat itu sendiri. Di ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus ini
ya mengatakan bahwa tidak enteng, ya tidak bisa anggap enteng bahwa ya manusia berpikir dia sudah menjadi orang baik ya di hadapan Tuhan hanya karena perbuatan-perbuatannya sendiri. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, ya. Itu adalah satu pemikiran yang rendah dan yang sangat dangkal di hadapan Tuhan. Ya, ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di hadapan kerajaan sorga, di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita melihat bahwa selama Yesus Kristus hidup di dunia ini secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, perbuatan manusia, standar kebenaran perbuatan manusia itu dinilai berdasarkan hukum Taurat. Nah pertanyaannya, bagaimana sesudah Yesus mati di atas kayu salib, menyelesaikan segala sesuatu, tuntutan hukum Taurat itu, segala perbuatan yang sempurna itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, maka kita memperoleh saat ini kebenaran yang baru dari Tuhan Yesus. Bagaimana kebenaran yang baru dari Tuhan Yesus sekarang kepada kita Bapak Ibu Saudara? Sesudah Yesus mati disalibkan. Jadi bedakan antara sebelum dan sesudah Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum Yesus disalibkan dan sesudah Yesus disalibkan, ya, firman Tuhan katakan di Efesus pasal 2 ayat 15, dikatakan saudaraku, saya akan membacakan Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus sebagai manusia mati, bukan sebagai Allah. Ya, karena banyak orang yang menjadi bodoh di zaman sekarang ini. Bagaimana Allah bisa mati? Bagaimana Tuhan bisa mati? Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan di sini, sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, amin, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Damailah hati kita sekarang Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, karena kita sekarang menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus yang tidak sanggup kita lakukan, dilakukan oleh Allah bagi kita. Amin. Karena itulah maka sekarang kita percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata sudah selesai, ya berarti kita harus mengikuti apa yang Yesus katakan sudah selesai, ya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ya pengampunan segala dosa. Oleh apa? Oleh perbuatan kita? Tidak. Oleh darah Yesus dengan kematiannya. Ya, seluruh perintah hukum Taurat sudah tidak lagi menjadi tuntutan yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Yesuslah yang menjadi perantara, yang membebaskan kita dari segala dosa dan segala hukuman maut. Maka sekarang kita mempunyai sukacita dan damai sejahtera, kemerdekaan untuk melayani Tuhan Yesus tanpa rasa takut dan gentar. Amin. Tanpa rasa terintimidasi oleh karena masalah-masalah di dalam kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah membawa kita kepada kemenangannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah setia pada Tuhan Yesus, pada firman-Nya, ya, karena tidak ada yang bisa mengalahkan pada akhirnya kehendak Tuhan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Keselamatan hidup yang kekal yang sudah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam diri kita yang berdiam, menjadikan tubuh kita menjadi bait Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada hukum apapun, hukum alam, hukum dunia, atau hukum apapun, hukum negara, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Karena kemenangan Kristus, kemenangan kita bersama, dan sukacita damai sejahtera itulah yang kita nikmati, kita alami
setiap hari sampai selama-lamanya kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus kelak. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah sukacita kami ya Tuhan, selalu meneduhkan firman-Mu, menyejukkan, membawa kami kepada pengharapan yang nyata. Bukan pengharapan yang samar-samar, tapi yang nyata di dalam Kristus Yesus, bahwa kebaikan-Mu, kasih-Mu dengan sempurna pasti memelihara hidup kami. Menjauhkan kami dari rasa stres, dari tekanan kehidupan di dunia ini, dan menggantikannya dengan pengharapan dan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, semuanya itu kami dapati, kami peroleh dari setiap firman-Mu yang selalu membela hidup kami. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung dengan kami untuk bersama-sama menikmati, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menyejukkan hati dan pikiran kami supaya kami siap melaksanakan apapun yang harus kami kerjakan pada hari ini. Kami percaya Tuhan yang membuatnya berhasil karena kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Bagi yang berlibur, Tuhan memberkati. Tetap berhati-hati dimanapun berada. Ya, tetap selalu bisa berserah diri kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam semuanya. Salam kudus. Ya, amin.